Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, Pondok Pesantren Al-Islami Nurul Anwar yang mempunyai tingkat SD, SMP, SMA sudah siap menerima pendaftaran santri baru ajaran 2026-2027. Siapa tahu para jamaah ada yang kepingin anaknya sekolah di pesantren lengkap, dari pelajaran umum ada, pelajaran agama ada, maka kita sudah siap membuka pendaftaran. Dan nanti masuk santri baru adalah di ajaran baru tahun 2027. Kemudian yang kedua, kami juga membuka pendaftaran umroh di bulan Syawal, hari keempat setelah hari raya. Itu kalau tidak salah tanggal 24 ya, 24 apa itu Maret kalau nggak salah. Kita akan buka umroh baru, perjalanan selama 12 hari, harganya Rp29.700.000. Dari Balikpapan sudah. Harganya Rp29.700.000 plus Taif. Jadi digratiskan untuk ziarah ke kota Taif. Nah, insya Allah ini sangat murah. Tapi insya Allah kita fasilitas baik. Nah, jadi siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah setelah Ramadan, ini di bulan Syawal, kita buka harga Rp29.700.000. Perjalanan selama 12 hari, sudah dari Balikpapan, free Taif, ziarah ke kota Taif. Nah, siapa tahu ada yang berminat, maka segera mendaftar. Baik, para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Dulu Al-Kisah ada seorang guru mempunyai murid, yang mana murid ini bisa dikatakan murid yang rajin. Selalu duduk di depan setiap gurunya mengajar. Tapi yang namanya orang baik itu pasti ada aja yang mengganggu. Ada saja yang ingin mengganggu, termasuk santri yang rajin ini, dia diganggu oleh jin. Jin yang kepingin jin itu si murid ini tidak belajar dengan gurunya. Al-Kisah, jadi suatu ketika sang murid ini dicegat sama seorang jin yang menyerupai manusia. Jin ini bilang, "Wahai santri," bahasa kitanya, "kamu mau enggak tak ajak jalan-jalan masuk ke dalam surga?" Santri ini tidak menyangka bahwa ini adalah seorang jin yang merubah wujudnya seperti rupa manusia. Lalu santri ini bilang, "Wahai Tuan, memang ada surga di dunia ini. Bukankah surga itu bisa dimasukin setelah nanti kiamat?" Kata orang ini, kata si jin ini, "Oh, memang benar. Jin itu nanti dimasukin resminya setelah hari kiamat. Tapi kalau kamu mau lihat-lihat surga, aku akan bawa kamu ke surga." Santri ini bilang, "Emang kamu siapa?" Katanya, "Aku ini adalah wali min auliya Allah, orang gaib, rijalul gaib. Wah, aku ini orang sakti yang bisa masuk ke dalam surga. Tapi ada syaratnya. Kalau kamu ingin kebawa masuk ke dalam surga, syaratnya engkau tidak boleh cerita-cerita kepada siapapun juga, termasuk orang tuamu, termasuk apalagi gurumu. Jangan kau cerita, karena kalau kau cerita nanti, maka aku tidak bisa membawa kamu ke dalam surga itu untuk jalan-jalan."
dirayu, dibujuk si santri ini, akhirnya mulai percaya bahwa jin ini mengaku dia seorang wali. Katanya, oke lah, aku akan mencoba dulu. Kata si jin ini yang nyerupai manusia, nah kalau kamu mau, ku bawa masuk dalam surga, kamu harus meninggalkan pelajaran gurumu. Karena surga itu dibuka waktu gurumu mulai mengajar. Jadi kamu bolos. Bolos. Bilang aja kamu sakit lah, apalah, keperluan dari mana begitu. Bagaimana? Setuju nggak? Aida setuju. Nah, akhirnya sang murid ini pun bolos. Besok harinya bolos, tidak masuk belajar dengan gurunya. Diam-diam dia berangkat dengan jin ini. Dibawa ke alam jin. Yang dirasakan sama sang murid ini memang betul. Dia merasakan ini sangat luar biasa. Dia pikir itu surga. Indah, sejuk. Makanan minumannya lezat-lezat. Ya. Banyaklah. Sang guru ini bingung, mana muridku ini yang satu ini, mana ini? Guru ini nanya kepada murid yang lain, mana Fulan bin Fulan ini? Gak tahu guru. Hari ini dia gak masuk. Kata gurunya, apakah dia sakit? Gak tahu guru. Atau ada keperluan yang lain? Gak tahu guru, gak ada kabar katanya. Sudah, kata guru. Nah, jadi ketika gurunya mulai mengajar, jin ini pun membuka alamnya. Dibawalah sang pemuda ini, sang santri ini masuk ke alam jin yang dia pikir itu surga. Padahal sebenarnya itu bukan surga. Tempat apa itu? Nanti di akhir cerita kita akan sebutkan. Nah, dan ketika gurunya sudah mulai menutup pelajaran nih, sang jin ini pun mengatakan kepada sang murid ini, ayo kita pulang ke alam dunia. Ini pintu surga mau ditutup, jangan sampai kamu masuk tinggal di sini. Ayo kembali ke dunia. Besok nanti kamu boleh lagi masuk ke dalam surga ini. Si murid ini pun akhirnya nurut. Ya sudah, tak begitu. Dibawa lagi dan kembali ke alam dunia. Hari pertama seperti itu. Hari kedua begitu. Jangan orang Banjar nyanyat nih. Si pemuda ini nyanyat. Bagaimana enggak nyanyat? Enak makan di dalam surga. Makan, minum yang lezat-lezat. Sampai akhirnya guru ini bingung. Kemana murid ini? 3 hari enggak hadir. Penasaran gurunya. Maka gurunya ini pun mencari muridnya nih. Siapa tahu sakit kah apakah. 3 hari sudah. Nah kebetulan waktu itu. Sang guru ini bertemu dengan muridnya di jalan. Ngelihat gurunya, sang murid ini lari. Lari. Takut ketemu gurunya. Kata gurunya sehat aja orangnya tuh lah. Buktinya bisa lari. Dikejar sama gurunya. Ya Fulan, sini. Lari murid ini. Tapi karena gurunya manggil, sini. Terpojoklah sang murid ini di satu gang, gak bisa lagi lari. Ketahuan gurunya sudah, sini. Jangan lari, aku gak marah, kata gurunya. Sang murid ini berkata, maafkan aku guru. 3 hari gak masuk sekolah, gak masuk belajar. Kata gurunya, iya memang betul engkau tidak masuk belajar. Apa yang menyebabkan dirimu tidak masuk belajar? Sang murid ini diam begitu. Ayo katakan apa sebabnya? Mohon maaf guru, ini rahasia katanya. Kata gurunya, rahasia? Iya, aku tidak boleh menceritakan masalahku ini kepada siapapun juga. Oh begitu. Kata gurunya begini saja. Kalau engkau menganggap aku ini masih gurumu, maka ceritakan apa yang kau alami. Kalau aku bisa membantu, pasti akan kubantu. Kalau itu aib bagimu, aku tidak akan ceritakan aib itu kepada yang lain. Aku berjanji. Tidak membuka aibmu itu. Cuma aku kepingin tahu apa sebabnya. Karena engkau adalah murid teladan, murid teladan.
murid teladan. Akhirnya dengan terpaksa murid ini pun menceritakan apa yang dia alami. Dari awal sampai Z begitu, muridnya cerita. Gurunya marah? Enggak, gurunya cuma tersenyum. Dan gurunya tahu, karena gurunya ini juga orang alim, orang wali. Oh, begitu kata gurunya. Wahai muridku, begini saja. Besok, kalau orang itu datang lagi membawa kamu menuju masuk ke surga, maka kamu jangan lagi keluar dari surga. Jadi kalau kamu mau diajakin lagi keluar dari surga, enggak usah. Kenapa guru? Lah kamu aneh. Di dunia ini capek. Ya enggak? Capek. Cari makan, cari minum, masak sendiri, cari duit. Kamu kan sudah di surga, ngapain lagi keluar dari surga? Jadi biarkan aja tinggal di situ. Sang murid ini berpikir juga, oh iya ya, ngapain saya lagi keluar lagi dari surga? Baik guru, baik guru. Gurunya sebenarnya tahu itu jin. Cuman gurunya ingin ngasih pelajaran bahwa orang yang datang itu adalah orang yang jahat. Besok seperti biasa sang murid ini pun dibawa oleh jin ini masuk ke alamnya. Duduk begitu, makan, minum. Nah, lalu sang jin ini berkata, ya santri, wahai santri, ini sudah waktunya kita pulang. Kata santri itu, aku nggak mau pulang, aku mau di sini aja. Ngapain lagi pulang? Enaknya di sini, di surga ini, makanan, minuman sudah siap, angin sepoi-sepoi, istananya ada, sungai, laut, pokoknya lengkap. Mau apa lagi? Kata jin ini, kalau engkau tidak mau pulang, ku tinggalkan kau di sini. Ya nggak apa-apa katanya, tinggalkan aja. Akhirnya jin ini agak kesal nih. Siapa yang ngajarin murid ini kok nggak mau kembali ke alam dunia? Ku tinggalkan kau di sini. Iya, tinggalkan aja. Orang di sini ramai, kau di surga ini. Kan banyak temannya di surga itu. Berangkatlah jin ini. Si pemuda ini, santri ini duduk-duduk begitu santai. Tapi apa yang terjadi? Lambat laun yang dia pikir itu surga, ternyata berubahlah alamnya. Di mana dia duduk? Di mana dia berada? Ternyata dia duduk berada di dalam tong sampah. Itu tong sampah yang di depan situ. Di dalam tong sampah. Yang dia makan nasi, makan kue, makan roti. Itu ternyata adalah nasi-nasi basi, roti-roti buangan semua. Kaget dia berubah. Setelah dia melihat apa yang terjadi, yang dia panggil pertama kali adalah nama gurunya. Guru, katanya. Gurunya duduk di musola, duduk di masjid, nungguin muridnya. Guru, katanya. Lari dia ketemu gurunya. Lari ketemu gurunya. Gurunya pun tersenyum. Kata gurunya, gimana? Surgakah yang kau lihat atau gimana? Maaf guru, ternyata itu bukan surga. Kata gurunya, lalu apa? Ternyata itu tong sampah guru katanya. Tong sampah. Gurunya pun tersenyum. Wahai muridku, kata gurunya nih, ketahuilah, yang datang kepadamu itu adalah jin. Dia ingin mengajak kamu agar kamu tidak masuk belajar denganku. Dia sengaja menipu kamu agar engkau tidak belajar denganku. Ketahuilah wahai muridku, kebun surga itu hakikatnya di sini. Di mana ada tempat belajar, di mana ada tempat perkumpulan yang baik, seperti kita ini. Majelis ilmu, majelis dzikir. Ini adalah hakikatnya kebun surga. Nabi kita bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fata'u." Wa ma riyadul jannah? Qala majalisul dzikir atau majalisul ilm. Nabi kita bersabda, apabila kalian lewat dari kebun, ya, apabila kalian lewat di depan pintu kebun surga nih, farta'u, maka kata Nabi, mampir, masuk ke dalam kebun surga itu, hirup
udara yang segar di dalamnya. Makan makanan yang ada di dalam surga itu. Nikmati suasana yang indah dalam surga itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, emang di dunia ini ada kebun surga? Kami tidak ngelihat ada surga di dunia ini. Kata Nabi, Riyadul Jannah, majalisul dzikir atau majalisul ilm. Kata Nabi, kebun surga itu adalah majlis-majlis dzikir. Majlis-majlis ilmu, tempat-tempat belajar, tempat-tempat orang berzikir, itu adalah kebun surga. Nah, jadi kita ini yang duduk di sini ini, kalau Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab, maka niscaya kita akan melihat kanan kiri kita ini banyak makanan, minuman, buah-buahan, bidadari menemani kita. Tapi Allah tidak bukakan hijab itu. Kapan dibukakan itu? Kapan kita bisa rasakan itu? Nanti di surga yang hakikatnya nanti ada setelah kiamat. Nah, ini nih. Jadi kalau mau masuk surga, nih di sini nih. Riyadul Jannah. Kebun surga ini ya tempat-tempat majelis taklim, tempat-tempat majelis ilmu.